3. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Apakah ada yang sakit? Baik, Pak. Syukurlah kalau begitu. Dan kita di sini akan mempelajari materi tentang mengenal perangkat komputer. Namun alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke baik, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita absen terlebih dahulu. Nah, untuk absen saya serahkan kepada Rama selaku ketua kelas. Rama nanti absen bisa dicatat ya? Iya, Pak. Siap. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu, nah di sini mengenal perangkat komputer. Di sini sudah ada susunan materi yang apa aja yang akan saya jelaskan hari ini. Di sini ada apa itu komputer, sistem komputer, diagram sistem komputer, hardware, software, dan firmware. Nah, memasuki materi yang pertama, apa itu komputer? Di sini teman-teman di rumah apakah mempunyai komputer? Komputer nggak ada, Pak. Kalau laptop ada. Oke, terima kasih Bu. Nah, di sini kita akan membahas tentang komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang sudah ada. Komputer bisa dibilang seperti laptop, fungsinya hampir sama. Komputer bisa mencari informasi, data, dan bisa sebagai sarana hiburan juga. Laptop juga sama. Bedanya mungkin hanya di bentuk. Kalau komputer itu kan ada PC-nya, ada keyboard sendiri. Untuk laptop itu sudah dikemas menjadi satu barang yang simpel, begitu. Selanjutnya, nah di sini ada sistem komputer. Sistem komputer yang dimaksud sistem komputer adalah perangkat yang terdapat pada sistem komputer, diantaranya hardware, software, dan firmware. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Namun saat beroperasinya perangkat-perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Jadi bisa dibilang kalau komputer tidak ada hardware, software, dan firmware itu tidak akan bisa berjalan. Soalnya hardware, software, dan firmware itu pelengkap untuk komputer. Kalau misal kita bilang komputer itu cuma layar, itu salah. Karena di dalam komputer itu ada yang namanya hardware, software, dan firmware. Nah, untuk contoh-contoh hardware, software, firmware nanti akan ada di kesimpulan, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini saya memberikan pertanyaan pemantik untuk bisa dijawab. Nah, pertanyaan ini, apa saja komponen utama yang ada pada sebuah komputer? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Hardware, Pak. Software sama firmware. Ya, betul sekali. Terima kasih Rama. Beri tepuk tangan dulu kepada Rama. Tepuk tangan adalah bentuk dari apresiasi ya teman-teman. Terima kasih, Pak. Nah, yang seperti yang dikatakan oleh Rasma tadi, 3 komponen utama dari komputer adalah hardware, software, dan firmware. Nah, di sini ada diagram. Diagram ini gambaran dari sistem dari komputer. Nah, yang pertama ada sistem komputer. Sistem komputer ada 3 komponen utama tadi, kayak hardware, software, dan firmware. Nah, hardware di dalamnya ada perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, pemrosesan. Nah,
Nah, untuk software ini ada 4 cabang. Ada sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi di dalamnya ada novel, Windows, Unix, Linux, Mac, atau OS. Nah, untuk program aplikasi di software ada aplikasi perkantoran, database, pemrograman, desain dan desain grafis. Sedangkan untuk brandware di dalamnya ada manajer EDB, analis sistem, programmer dan operator. Selanjutnya, nah ini penjelasan tentang hardware. Hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Nah, dari kalian pasti tahu untuk hardware ini wujudnya seperti apa. Contohnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian. Nah, di sini ada 4 bagian yang sudah dijelaskan. Ada input device, output device, processing device, dan storage device. Nah, dari keempat ini sudah dijelaskan di sini tadi. Ada motherboard, prosesor, hard disk, dan seterusnya. Selanjutnya ada software. Nah, software itu dapat diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software juga dibedakan menjadi beberapa macam. Contohnya seperti ada operating system, program aplikasi, utility program, dan programming language. Jadi software itu beda kayak nggak seperti hardware. Kalau hardware itu kan ada wujud fisik seperti kayak motherboard tadi, terus mouse, keyboard, dan monitor gitu. Kalau software tidak. Software itu lebih ke sistem seperti ini: operating system, program aplikasi, utility program, dan programming language. Pokoknya kita itu tidak bisa memegang secara fisik atau melihatnya secara fisik begitu. Nah, selanjutnya ada tentang brandware. Nah, untuk brandware ini yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer, bisa dibilang kita sendiri, user. Brandware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Nah, kalau semisal tidak ada user, jadi kan komputer tidak akan bisa digunakan. Jadi dia akan mati aja dan tidak akan bisa menyala dan tidak akan bisa input data, mencari informasi dan lain-lain. Jadi brandware itu kita sendiri yang mengoperasikan user. Jadi brandware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaat komputer. Brandware dibagi dalam 4 bagian, yaitu programmer, sistem analisis, administrator, dan operator. Nah, dari keempat ini mungkin kalian belum ada yang tahu semua, tapi inti dari brandware ini adalah user. User itu adalah kita yang menjalankan, kita yang mencari, kita yang menciptakan, begitu. Selanjutnya, nah di sini ada kesimpulan dari materi mengenal perangkat komputer. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih spesifik ataupun lebih simpel untuk materi hari ini. Di luar ini ya, di luar ini. Silakan siapa? Atau mau ditunjuk? Bapak tunjuk saja ya. Silahkan untuk Hilman untuk kesimpulan materi hari ini, materi mengenal perangkat komputer. Menurut saya komputer itu suatu perangkat keras yang bisa digunakan dan bisa untuk mengolah kata. Itu sih Pak. Ya. Saya coba. Komputer itu ada 3 komponen utama yang saling berinteraksi. Itu ada hardware, software, firmware. Software itu komponen perangkat keras. Contohnya komputer, handphone, laptop. Terus software itu aplikasi, sistem operasi,
terima kasih Arya dan Hilma untuk penjelasan kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini adalah komputer terdiri dari perangkat keras hardware, software, dan ada firmware itu sendiri. Dan mengingat untuk waktunya kita sudah selesai, jadi terima kasih anak-anak sudah mengikuti kelas pada hari ini dengan kondusif. Dan tadi kita sudah membuka dengan doa dan kita menutup dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Terima kasih.